Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan yang super, kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Cara Mempengaruhi Orang, ya, dan Membangun Relasi. Itu. How to Win Friends and Influence People, yang dikarang oleh Dale Carnegie. Ya. Ini dalam buku ini itu membicarakan terkait dengan social skill, ya, social skill yang harus kita miliki dalam kita berhubungan dengan orang lain, dalam kita melakukan interpersonal dengan orang lain. Karena menurut Dale Carnegie juga bahwa kemungkinan masalah terbesar Anda adalah berhubungan dengan orang lain. Itu masalahnya. Makanya di sini kita harus memiliki social skill. Apa itu social skill? Adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan berbagai cara yang ada dalam kehidupan kita, baik komunikasi secara verbal, secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Apalagi sekarang di zaman yang modern saat ini, berbagai media sosial menjadi alat komunikasi yang begitu masif di dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, ini kuncinya dalam berhubungan dengan orang lain adalah yang pertama adalah yaitu cara berkomunikasi untuk meraih kesuksesan. Karena tentunya komunikasi yang baik ini akan menentukan kesuksesan Anda. Komunikasi yang baik dengan orang lain itu menjadi kunci kesuksesan Anda dalam meraih apa yang Anda inginkan, yang Anda cita-citakan. Gitu. Makanya dalam komunikasi itu kita harus mengekspresikan hormat, simpati, dan kebaikan hati, ya, kepada orang lain. Itu karena pada dasarnya setiap orang itu selalu ingin membicarakan dirinya sendiri. Itu ingin menjadi dirinya itu adalah orang penting. Makanya dalam komunikasi itu kita harus mengekspresikan hormat kita, simpati kita, kebaikan hati kita kepada orang lain, yang akan menarik orang lain tersebut bisa terjalin hubungan yang baik, ataupun komunikasi atau timbal balik komunikasi yang baik dari orang tersebut kepada kita, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita akan masuk ke dalamnya. Karena orang lain itu telah mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Gitu. Makanya dalam komunikasi itu kita harus mendahulukan orang lain. Gitu. Mendahulukan orang lain, apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Gitu. Seperti itu. Jadi kita membicarakan orang yang diajak bicara. Gitu. Kita lebih banyak mendengar mereka, gitu. Dan tentu kita paling juga dalam komunikasi yang terjadi itu kita bisa memasukkan apa yang kita inginkan, yang ingin kita sampaikan kepada yang bersangkutan, ya, setelah mereka merasa mendapatkan atau merasakan komunikasi yang lancar, yang baik, itu. Dan kita masuk pada waktu yang tepat untuk bisa memberikan
atau memasukkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Nah, kemudian yang kedua, dorongan positif ya diperlukan untuk membangun keterlibatan. Yang namanya komunikasi kan perlu itu minimal antara satu orang dengan orang lain, minimal 2 orang atau dengan beberapa orang gitu. Nah, dalam komunikasi kan itu harus interaktif. Kita tidak bisa hanya orang lain itu mendengarkan gitu kan, dia tidak ngomong gitu kan, dia tidak menjawab. Tetapi dalam komunikasi itu adalah 2 arah gitu, ada interaksi antara lawan bicara seperti itu. Makanya bagaimana kita mendorong supaya terjalin keterlibatan orang lain di dalam komunikasi ini. Jadi komunikasi yang aktif, bukan komunikasi yang pasif. Nah, ini harus ada dorongan positif. Untuk membangun keterlibatan itu harus ada dorongan positif yang bisa membangun keterlibatan orang lain, keterlibatan orang yang diajak bicara oleh kita. Itu makanya dalam dorongan positif itu kita menyampaikan hal-hal sesuatu yang baik, yang menyebabkan komunikasi kita lancar, komunikasi kita hangat, komunikasi kita berjalan dengan kehangatan lah, seperti itu. Makanya kita harus menghindari kata-kata negatif ya, mencari kesalahan orang lain gitu, mencaci maki, menjelekan, menghakimi dan lain-lain gitu. Jadi kita harus menghindari kata-kata negatif gitu. Makanya dorongan positif yang kita lakukan adalah kata-kata positif yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kita mendengarkan keinginan mereka, kebutuhan mereka, kehormatan mereka, dan harga diri mereka gitu. Itu yang harus kita kedepankan gitu. Kemudian yang ketiga, tanamkan kesan yang mendalam di benak orang lain gitu. Jadi bagaimana caranya dalam komunikasi itu kita menanamkan kesan yang baik, kesan yang positif di benak orang lain terhadap kita gitu. Nah, itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mulailah menaruh minat pada hal-hal yang diminati orang lain. Kita menggali apa minat mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka. Nah, kita harus menaruh perhatian kepada minat, keinginan, kebutuhan mereka terus. Gitu. Kita dengarkan dengan tulus, dengan khidmat, dengan baik, gitu kan. Jadi menjadi pendengar yang baik, gitu kan. Untuk mereka bisa menyampaikan apa yang diminatinya, sampaikan. Sehingga dari komunikasi itu, ketika minat mereka itu seperti ini, kebutuhan mereka seperti ini, nah kita bisa memberikan solusi kepada mereka. Itu tidak kita malah menyalahkan minat mereka, menghakimi minat mereka dan lain sebagainya. Tapi kita memberikan solusi. Nah, solusi ini itu bisa solusi yang yang bisa menguntungkan kita juga. Gitu. Ketika mereka saya punya masalah nih misalnya,
masalah saya itu saya ini sering sakit gigi misalnya. Wah, ya terus kita gali apa yang jadi permasalahan mereka, sehingga ketika itu kita bisa memberikan solusi. Kebetulan kita misalnya seorang sales atau seorang pengusaha di bidang obat, nah itu bisa kita merekomendasikan kepada mereka, gini begini obatnya ini, Anda harus melakukan ini, misalnya berobat ke dokter yang bagus ini, seperti ini kita bisa menunjukkan. Kemudian obat-obatnya yang paling bagus itu ini yang cocok dengan penyakit gigi yang Anda rasakan. Nah, itu kan bisa masuk menyampaikan solusi yang bisa memenuhi minat mereka. Kemudian yang kedua adalah perbanyaklah senyuman gitu, untuk memberikan kesan yang mendalam. Senyuman gitu. Kenapa kita harus banyak memberikan senyuman kepada orang lain? Karena semua orang senang dengan senyuman. Itu senyuman yang manis, yang tulus, yang hangat, itu akan memberikan kesan yang mendalam kepada orang di benak orang lain terhadap kita. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah kenali, ingat, dan sebut nama mereka dalam komunikasi. Gitu. Karena nama mereka itu sangat penting bagi mereka, sehingga ketika kita mengingat, menyebut nama mereka, itu akan meninggikan harkat dan derajat orang lawan bicara kita. Itu kan akan meninggikan harga diri mereka, gitu. Meningkatkan harga diri mereka, sehingga dengan kita mengingat dan menyebut nama mereka dalam komunikasi, itu adalah sebuah penghargaan kita kepada orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Itu cara bagaimana kita menanamkan kesan yang baik, yang mendalam di benak orang lain. Kemudian yang keempat, kesan mendalam juga terbentuk saat kamu mengutamakan lawan bicara. Gitu. Jadi dalam komunikasi itu kita harus mengutamakan orang lain. Biarkanlah mereka bicara. Gitu, kita dengarkan. Gitu. Jangan kita ingin kan biasanya kan setiap orang manusia itu selalu ingin dia itu didengarkan. Omongannya itu ingin didengarkan orang lain. Kita dengarkan, kita perhatikan dengan penuh perhatian, dengan seksama, dengan penuh keseksamaan gitu. Kita dengarkan omongan mereka. Biarlah mereka menyampaikan apapun yang ingin disampaikan, kita dengarkan. Jangan kita memotong omongan orang lain, pembicaraan orang lain, atau kita ingin menguasai percakapan itu. Gitu. Kalau kita ingin menguasai percakapan itu, maka tentunya orang lain tidak akan simpati kepada kita. Gitu. Agar orang lain simpati kepada kita, maka biarlah supaya ada kesan mendalam mereka kepada kita, ya kita harus mengutamakan orang lain. Biarlah nanti kalau gilirannya kita yang bicara, mau kita bicara gitu, memberikan masukan, memberikan solusi yang mereka butuhkan gitu. Kemudian yang kelima, sikap kerendahan hati ya. Sikap kerendahan hati
penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan, kerendahan hati. Nah, ini itu. Jadi ketika kita bicara dengan orang lain, maka kita harus memposisikan diri kita itu tidak lebih tinggi daripada dia, atau tidak lebih tinggi dari lawan bicara kita. Gitu. Kita memposisikan orang lain itu lebih tinggi daripada kita. Nah, itu kerendahan hati ini meski kita miliki dalam komunikasi. Kita harus merendahkan hati kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, sehingga orang lain dianggap lebih penting daripada kita sendiri. Itu. Jangan kita merasa kita lebih penting daripada orang lain, maka pembicaraan itu akan berhenti. Itu. Mereka tidak akan mau berkomunikasi lagi dengan kita. Kita harus memposisikan mereka lebih penting. Itu. Sehingga dialah yang menjadi pusat perhatian. Gitu. Nah, kemudian yang keenam, pendekatan yang halus diperlukan untuk menghindari penolakan terhadap perubahan. Gitu. Jadi pendekatan yang halus ini sangat penting sekali dalam komunikasi dengan orang lain, sehingga perubahan yang kita inginkan, perubahan yang kita ingin capai itu akan diterima oleh orang lain. Gitu. Maka perlu ada pendekatan yang halus. Ya, pendekatan yang halus yang mengarahkan orang lain itu bisa mengikuti perubahan yang kita rencanakan, yang kita harapkan. Nah, itulah mungkin 6 hal yang disampaikan di dalam buku tentang cara mempengaruhi orang dan membangun relasi yang disampaikan oleh Dale Carnegie. Ya, itu. Jadi intinya bahwa komunikasi yang baik, ya, ini akan menentukan kesuksesan seseorang, di mana dalam komunikasi yang baik kita harus bisa memberikan porsi yang besar kepada lawan bicara kita. Kita harus mengekspresikan rasa hormat kita, simpati kita, kebaikan hati kepada lawan bicara kita. Mereka dianggap lebih penting, mereka lebih diperhatikan. Apa yang menjadi kita harus mengutamakan mereka, mendengar mendahulukan orang lain, mendengarkan kebutuhan mereka, kemudian minat mereka, ya, kita menaruh minat kepada apa yang menjadi minat mereka, gitu kan. Kemudian senyuman, ya, dan juga menyebut nama mereka, gitu. Menyebut nama mereka dan bicara dengan mereka dengan penuh kerendahan hati, dengan pendekatan halus, dan memberikan kesan yang baik, yang mendalam dari orang lain terhadap kita dalam komunikasi. Nah, itu mungkin yang bisa kita bedah dalam buku itu, insight dari buku itu yang mudah-mudahan memberikan manfaat kita dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena sebetulnya permasalahan terbesar manusia sebetulnya dalam berbagai hal, dalam semua hal, biasanya adalah berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain, gitu. Dan
Masalah itu semuanya ada pada diri kita sendiri. Ketika hubungan itu tidak baik dengan orang lain, masalahnya bukan di orang lain, tapi masalahnya di diri kita sendiri. Kita tidak mempunyai social skill yang memadai, yang sesuai dengan aturan pedoman yang menjadi dasar kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu. Nah, kita dari mulai sikap kita kepada orang lain, terus kemudian cara kita bicara, cara kita verbal kita, kemudian tubuh kita mengekspresikan kepada orang lain gitu. Nah, itu sangat penting sekali berhubungan dengan orang lain. Namun demikian, kita harus memiliki kepercayaan diri, keyakinan diri gitu, yang mana itu akan kita tularkan kepada orang lain, seperti itu, supaya apa yang kita bicarakan, yang kita komunikasikan orang lain percaya, yakin kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.